Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zolin Nuha, NIM 6211-200022, Rombel 3B, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah Pedagogi Olahraga. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir pedagogi olahraga, yaitu mempresentasikan PPT demonstrasi dalam belajar gerak. Metode demonstrasi dalam belajar gerak. Pengertian metode demonstrasi. Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, menurut Rustiah, metode demonstrasi adalah cara mengajar di mana seorang guru atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses, sehingga siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengar, mungkin meraba-raba, dan merasakan proses yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Penerapan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran akan memudahkan siswa dalam menerima pelajaran. Proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, karena siswa dapat melihat secara langsung sehingga akan menumbuhkan persepsi yang mendekati kebenaran serta membentuk pengertian secara baik dan sempurna. Tujuan metode demonstrasi. Menurut Rustiah, tujuan dari metode demonstrasi adalah sebagai berikut. 1. Siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Dengan pengajaran menggunakan metode demonstrasi, guru dapat menjelaskan tentang cara mengatur dan menyusun materi yang dipaparkan secara detail. Berikutnya, siswa dapat mengalami bagian-bagian dari suatu benda atau peristiwa alat secara detail. Kemudian, pengertian belajar gerak. Belajar gerak tidak terlepas dari belajar pada umumnya. Belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif, yang menekankan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif. Afektif itu yaitu yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotorik. Berikutnya klasifikasi keterampilan gerak. Berdasarkan kecermatan, gerak meliputi ada gerak kasar dan gerak halus. Gerak kasar itu melibatkan otot besar sebagai basis gerakan utamanya. Keterlibatan bagian tubuh secara keseluruhan. Contohnya yaitu lempar lembing, lempar jauh, lompat jauh, dan sejenisnya. Kemudian gerak halus. Gerak halus itu meliputi untuk otot halus sebagai basis utama gerakan. Contoh, menarik dan melepaskan anak panah, menarik pelatuk senapan. Kemudian perbedaan titik awal dan akhir gerakan dan gerak diskrit. Gerak diskrit bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan. Contohnya, roll ke depan 1 kali. Gerak serial itu gerakan diskrit yang dilakukan lebih dari 1 kali. Berikutnya gerakan kontinu, berkelanjutan. Gerakan yang tidak mudah ditandai awal dan akhirnya. Contohnya, keterampilan bermain voli, meliputi gerakan servis, smash, blok, passing atas, dan passing bawah. Berdasarkan stabilitas lingkungan. Keterampilan tertutup. Keterampilan tertutup stabilitas lingkungan yang tidak berubah dan keberhasilan gerakan ditentukan oleh si pelaku gerak sendiri. Contohnya servis bola voli atau bulu tangkis. Ini keterampilan terbuka. Keterampilan terbuka stabilitas lingkungan yang berubah-ubah, maka diperlukan kerjasama dalam melakukan gerak yang tepat. Contohnya
gerakan smash volley ditentukan oleh umpan sang toser. Selanjutnya berdasarkan derajat kesukarannya. Ada keterampilan adaptif sederhana. Keterampilan yang dihasilkan dari adaptasi gerak dasar dengan situasi tertentu. Contoh, roll, kayang dalam senam. Berikutnya keterampilan adaptif terpadu. Keterampilan adaptif terpadu itu perpaduan antara gerak dasar fundamental dengan penggunaan alat tertentu. Contoh sepak silat dalam sepak takraw. Kemudian ada keterampilan adaptif kompleks. Keterampilan adaptif kompleks itu keterampilan yang memerlukan penguasaan mekanika tubuh serta koordinasi gerak tubuh yang kompleks. Contoh mengiring bola melewati rintangan dalam sepak bola. Berikutnya gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental, gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor itu gerakan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh berjalan dan berlari. Berikutnya gerak stabilisator, gerakan yang berporos pada suatu sumbu bagian tubuh tertentu dengan memahami sistem tuas yang bekerja, beban poros dan kekuatan. Contoh mengayun kaki dan berdiri dengan satu kaki untuk menjaga keseimbangan badan. Berikutnya ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu gerak yang menguasai objek tertentu dengan menggunakan anggota tubuh. Contohnya mengiring bola dalam permainan sepak bola. Objek yang dikuasai adalah bola. Berikutnya ada fungsi gerak manusia. Manusia dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Manusia dapat berinteraksi, manusia dapat mempertahankan hidup, manusia dapat mengukur kemampuan yang dimilikinya, manusia dapat merasakan suatu kegembiraan, manusia dapat mengungkapkan perasaan, manusia dapat berkomunikasi, dan manusia dapat menemukan identitas dirinya yang mendapatkan kepuasan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.